Haleluya, shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Senang berjumpa kembali untuk memberitakan firman Tuhan. Dan topik kita kali ini adalah membangun kehidupan doa. Saya percaya bahwa salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya adalah membangun kehidupan doa. Bahkan membangun kehidupan doa jauh lebih penting dari membangun ekonomi kita, membangun karir kita, membangun kesehatan kita. Nah, saya mengerti Bapak Ibu, dalam situasi pandemi saat seperti ini, banyak orang yang mengalami kesulitan dalam ekonomi, kesulitan dalam kesehatan. Nah, tapi tetap saya percaya bahwa membangun kehidupan doa adalah yang terpenting. Banyak orang yang kaya, banyak orang yang sehat, tetapi tidak memiliki kehidupan doa. Tetapi sebaliknya, saya mau beritahu buat Bapak Ibu sekalian, apapun keadaan kita saat ini, mungkin kita sedang menderita, tetapi selama kita memiliki kehidupan doa, kita terkoneksi dengan sorga, kita memiliki hubungan dengan Tuhan, doa kita berkuasa, dan ujungnya kita akan lihat jawaban doa yang luar biasa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu ciri orang yang memiliki iman yang sejati dilihat dari kehidupan doanya. Orang yang hidup atau orang Kristen yang hidup tanpa doa, atau yang doanya melempem, ya kan, atau yang doanya suam-suam kuku, itu bukan Kristen yang sehat. Jangan heran satu saat orang seperti ini akan menjauhkan diri dari persekutuan dengan orang percaya, akan menjauhkan diri dengan persekutuan dengan Tuhan, ujungnya akan hidup sesuka hatinya, dan ujungnya akan mengalami kebinasaan. Itu sebabnya murid-murid meminta kepada Yesus. Mereka berkata, "Guru, ajarlah kami berdoa." Kenapa mereka minta diajar berdoa? Karena memang mereka jujur, mereka nggak bisa berdoa. Dan mereka melihat kuasa doa yang luar biasa. Mereka melihat Yesus konsisten berdoa. Mereka melihat Yesus melakukan mukjizat dalam doanya. Itu sebabnya mereka punya kerinduan untuk memiliki kehidupan doa, sehingga doa mereka juga berkuasa di hadapan Tuhan. Pertanyaan sederhana, bagaimana membangun kehidupan doa? Yang pertama adalah harus berdoa dalam hubungan sebagai bapa dan anak. Ada banyak orang yang menyangka bahwa Tuhan mereka Tuhan yang otoriter, Tuhan yang kejam, Tuhan yang jauh dari hidup mereka. Nah, tapi Allah kita berkata, Allah kita Allah yang dekat. Alkitab jelas berkata dalam kitab Galatia pasal 4 ayat 6, kita memanggil dia sebagai Aba, kita memanggil dia sebagai Bapa. Artinya kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kalau kita memanggil Tuhan itu sebagai Aba, berarti itu sebuah ungkapan kepercayaan kita, ungkapan penghormatan kita kepada Allah, ungkapan keakraban kita, ungkapan keintiman kita kepada Allah. Dan memang Allah mau tinggal bersama dengan kita. Dia Allah yang Immanuel, supaya dia bisa bersama-sama dengan kita. Dan Allah berkata, kita yang percaya dijadikan dan diangkat menjadi anak-anaknya, supaya kita dilayakkan memanggilnya dengan sebutan Bapa. Yang kedua, bagaimana membangun kehidupan doa? Yang kedua adalah harus berdoa untuk mengetahui rencana Tuhan dalam hidup kita. Saudara, kalau lihat Yesus berdoa, Yesus berkata, "Bapa, sekiranya mungkin, lalukanlah cawan ini dari hadapanku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu lah yang jadi." Artinya buat Yesus doa bukan sekedar memaksa Tuhan untuk menggenapi atau menjawab keinginannya. Tapi buat Yesus doa adalah sebuah permohonan untuk mengetahui kehendak Tuhan dalam hidupnya. Dan apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu yang dikerjakannya. Itu sebabnya saudara kasih Tuhan, kalau saat ini kita sedang melihat jalan kita sedang buntu, jalan kita sedang gelap, pastikan engkau datang lipat tangan kepada Tuhan. Engkau berdoa kepada Tuhan, minta kehendak Tuhan, karena kita percaya kalau kita berdoa, Tuhan memberitahukan rahasia yang tidak dapat dipahami. Yang ketiga, bagaimana membangun doa? Harus berdoa untuk meminta kebutuhan kita kepada Tuhan. Ada kalanya orang sudah nggak berdoa,
karena merasa sudah nggak butuh Tuhan, karena merasa sudah segala sesuatu bisa dimilikinya, bisa diperolehnya sendiri. Nah, tapi Yesus menggaransi sebagai anak Tuhan, kalau kita mau minta kepada Bapa, Alkitab bilang Bapa di sorga akan memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Jadi jadikan doa itu sebagai sarana untuk meminta kebutuhan kepada Tuhan. Nah, tetapi jangan memaksakan keinginan kita. Saya percaya kalau ada kalanya Tuhan izinkan kita punya persoalan, mungkin itu sebuah kesempatan supaya kita datang meminta kepada Bapa. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Yang keempat, bagaimana membangun kehidupan doa, yaitu berdoa dengan pertolongan Roh Kudus. Dalam Roma 8 ayat 26, Alkitab jelas berkata bahwa Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita untuk berdoa. Selama kita hidup di dunia ini, ada banyak kelemahan-kelemahan yang kita punya. Kadang-kadang kita lemah dalam setiap perbuatan kita. Kita jatuh dalam dosa. Kita melakukan kesalahan. Sehingga kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Sehingga kita berkata, Tuhan, saya sudah nggak layak lagi. Saya sudah nggak pantas berdoa. Dan hal itu membuat kita nggak sanggup lagi berdoa. Tapi Roh Kudus menolong kita, mengajar kita supaya kita datang kembali kepada Bapa. Roh Kudus mengingatkan karena tangan Tuhan selalu terbuka untuk menerima kita. Dan ketika kita lemah untuk berdoa karena setiap masalah kita, mungkin karena penyakit kita, mungkin karena persoalan ekonomi kita, persoalan bisnis kita, Roh Kudus memberikan kita kekuatan untuk berdoa. Ketika Yesus berdoa, malaikat Tuhan datang dari sorga memberikan kekuatan kepadanya. Yang kelima, bagaimana supaya kita memiliki kehidupan doa? Yang kelima, berdoalah untuk berjaga-jaga dalam hidup. Nah saudara, Alkitab jelas berkata bahwa setan berjalan keliling seperti singa yang mengaum untuk mencari siapa saja yang dapat ditelannya. Nah, bagaimana kita melawan, bagaimana kita berperang melawan setan, melawan iblis itu dengan berdoa. Itu sebabnya Yesus kita berkata, tidak sanggupkah engkau berdoa dan berjaga-jaga satu jam saja? Orang yang tidak berdoa pasti akan lemas dalam hidupnya. Orang yang tidak berdoa pasti akan hidupnya dikacaukan. Orang yang hidupnya tidak berdoa akan mengalami kebimbangan. Dan ujungnya akan mengalami kekalahan. Yang terakhir, bagaimana membangun kehidupan doa? Itu pastikan kita berdoa secara terus-menerus. Yesus berdoa secara konsisten. Pagi-pagi dia berdoa kepada Tuhan. Malam-malam dia berdoa. Sebelum dia melakukan segala sesuatu, Yesus berdoa kepada Tuhan. Terlalu berani kita menjalani hidup ini. Terlalu berani kita bertindak tanpa kita berdoa kepada Tuhan. Nah, saudara, ada kalanya doa kita belum Tuhan jawab. Hanya sebuah sarana untuk menguji, untuk membuktikan supaya kita terus-menerus berdoa kepada Tuhan. Saya percaya, kalau kita terus-menerus berdoa, maka doa kita bilang besar kuasanya. Doa saya buat Bapak Ibu sekalian, biar Roh Kudus menolong kita supaya kita memiliki kehidupan doa, sehingga kita punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan doa yang lahir dari roh yang menyala-nyala sangat besar kuasanya. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Haleluya.